Sering nggak sih kita ngerasa rutinitas harian itu gitu-gitu aja, melelahkan dan kadang bikin kita kehilangan arah? Nah, gimana kalau ternyata ada semacam cetak biru yang tersembunyi dalam praktek-praktek spiritual kita sehari-hari? Sebuah panduan yang dirancang untuk membawa kita ke kehidupan yang lebih sehat dan lebih seimbang. Hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana ibadah harian yang terinspirasi dari kebiasaan Nabi bisa jadi kunci untuk semua itu. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau perubahan besar yang kita pengen dalam hidup ini, akarnya itu justru dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Pertanyaan ini nih yang jadi inti penjelajahan kita kali ini. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Seringkali kan kita mikir ibadah itu kayak daftar tugas yang harus dicentang. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget? Bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah sistem. Ya, sebuah sistem cerdas yang dirancang khusus untuk kesejahteraan kita secara total. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Salat. Secara bahasa artinya doa. Tapi ini bukan sekedar permintaan biasa. Ini adalah sebuah ritual yang terstruktur, semacam dialog yang udah dijadwalkan 5 kali sehari. Anggap aja ini kayak janji temu paling penting yang nggak boleh kita lewatkan, sebuah jalur komunikasi pribadi antara kita dan Sang Pencipta. Kutipan ini ngasih gambaran yang kuat banget kan? Sholat itu bukan cuma salah satu dari banyak ritual, dia adalah tiang agama. Artinya apa? Artinya, tanpa tiang yang kokoh ini, seluruh bangunan keyakinan seorang muslim bisa goyah. Nah, inilah yang bikin sholat jadi pusat dari segalanya. Nah, dari semua pilar itu, ada satu momen yang, wah ini dia nih, seringkali paling menantang tapi sekaligus paling berharga. Fajar. Yuk kita gali lebih dalam keistimewaan sholat subuh dan kenapa momen singkat sebelum matahari terbit ini bisa mengubah arah seharian penuh. Ini tuh bukan cuma soal spiritual aja loh. Bangun buat sholat subuh itu bener-bener kayak neken tombol restart buat badan dan pikiran kita. Ini adalah cara alami untuk nyetel ulang diri kita dengan ritme alam. Nyiapin kita buat ngadepin hari dengan pikiran jernih dan energi baru. Sekarang, yuk kita bedah lebih detail. Secara fisik, gerakan ruku dan sujud itu coba dibayangin. Itu kan kayak stretching atau yoga ringan yang ngalirin darah segar ke otak. Secara mental, ini latihan fokus. Dengan memulai hari dengan sebuah komitmen yang berhasil kita penuhi, yaitu bangun pagi, kita tuh sebenarnya lagi ngelatih otot disiplin kita dari menit pertama hari itu dimulai. Di luar semua manfaat fisik dan mental tadi, ada janji spiritual yang, wow, ini luar biasa. Hadis ini bilang kalau mereka yang sholat subuh itu ada dalam jaminan Allah. Ini bukan cuma keyakinan, tapi ini juga jadi sebuah mindset. Coba bayangin, gimana rasanya memulai hari dengan keyakinan penuh kalau kita ada dalam perlindungannya. Ini bisa secara drastis ngurangin stres dan kecemasan loh. Oke, setelah kita bahas energi pagi, sekarang kita pindah ke sisi lain dari siklus harian kita. Heningnya malam. Disinilah letak kekuatan sholat tahajud, sebuah ibadah di saat dunia lagi tidur untuk nemuin kedamaian dan koneksi yang jauh lebih dalam. Ayat ini benar-benar nangkep esensinya dengan sempurna. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ini tuh soal pengorbanan yang disengaja, nuker hangatnya selimut dengan percakapan intim di tengah malam. Sebuah tindakan yang dianggap sangat berharga karena dilakuin tanpa ada paksaan. Dan manfaatnya ternyata nggak cuma buat diri sendiri loh. Tentu ada pengampunan dosa dan ketenangan jiwa. Tapi coba lihat poin yang terakhir, hubungan sosial yang harmonis. Kok bisa? Nah ini dia, karena praktek refleksi diri di tengah malam ini terbukti bisa ningkatin kontrol emosi. Orang yang lebih tenang emosinya kan cenderung gak gampang konflik dan akhirnya bisa ngebangun komunitas yang lebih solid. Jadi, kalau kita sandingkan keduanya, kita bakal nemu sebuah siklus yang komplit banget. Subuh itu ibarat gasnya, ngasih kita dorongan energi buat produktif. Sementara tahajud itu remnya, waktu buat refleksi dan nenangin diri. Satu untuk dunia luar, satu untuk dunia dalam. Keduanya kalau digabung bakal nyiptain keseimbangan yang pas. Dan kerangka ini nggak berhenti cuma di sholat aja loh. Kebijaksanaan ini tuh menyebar ke setiap aspek kehidupan kita, bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele banget. Inilah yang kita kenal sebagai sunnah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh berkah. Jadi, sunnah itu apa sih sebenarnya? Coba deh, jangan bayangin ini sebagai daftar aturan yang kaku. Anggap aja ini semacam buku panduan atau user manual buat ngejalanin hidup dari Nabi, kumpulan kebiasaan kecil yang dirancang untuk kebaikan dan efisiensi kita. Lihat deh 2 contoh praktis ini. Ngebersihin tempat tidur sebelum rebahan, itu bukan cuma soal rapi, tapi ada alasan higienisnya juga.
buat mastiin nggak ada serangga atau kotoran. Nutup wadah makanan, itu praktik kebersihan dasar buat mencegah kontaminasi. Ini tuh kayak sains kuno yang dibungkus dalam tradisi spiritual. Sederhana, tapi efektif banget. Nah ini nih salah satu yang paling menarik menurut saya. Semacam protokol kalau kita mimpi buruk. 5 langkah ini dari tindakan fisik kayak meludah ringan dan ganti posisi, sampai tindakan spiritual kayak berdoa, ini adalah perangkat psikologis yang jenius. Ini adalah cara buat secara aktif ngambil alih lagi kendali dari alam bawah sadar kita. Dan daftarnya masih panjang, dari cara kita minum sampai cara kita makan. Coba perhatiin polanya deh. Semua ini intinya bukan soal aturan yang ribet, tapi soal membangun mindfulness atau kesadaran dalam setiap tindakan. Setiap kebiasaan kecil ini jadi pengingat buat kita biar hidup lebih sadar dan penuh perhatian. Oke, kita udah jalan-jalan dari fajar sampai tengah malam ya. Dari sholat sampai kebiasaan paling kecil. Jadi apa sih benang merah yang bisa kita tarik dari semua ini? Yuk kita rangkum pelajaran utamanya. Ini dia intinya. Sholat dan sunnah itu bukan poin-poin terpisah dalam sebuah checklist. Bayangin aja ini kayak sebuah ekosistem. Kesehatan fisik, ketenangan mental, dan kedalaman spiritual kita itu saling nyambung. Kalau kita abai sama satu hal, yang lain pasti kena dampaknya. Nah, inilah sistem holistik yang ditawarkan. Jadi setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Nggak perlu kok langsung ubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu aja. Dari sekian banyak kebiasaan baik yang penuh berkah ini, satu sunnah mana nih yang mau kamu coba terapkan mulai hari ini?